إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya dimudahkan dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat, dan kita diberi husnul khatimah. Bahasan kita malam ini insyaallah lanjutan masih pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang kedua, halaman 87, tentang macam-macam hati. Kalau sebelumnya dijelaskan oleh muallif tentang pentingnya memperbaiki hati, selanjutnya muallif menjelaskan tentang aqsamul qulub, tentang macam-macam hati. Yang mana hal ini penting untuk kita ketahui, karena dengan kita mengetahui macam-macam hati, selanjutnya kita akan bisa mendeteksi hati kita termasuk golongan yang mana, dan selanjutnya mudah untuk dikenali dan diobati penyakitnya. Al-muallif hafizahullah menjelaskan pada bab akan datang, pada fasal yang ketiga ini, setelah menjelaskan aqsamul qulub, akan dijelaskan macam-macam hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang mayyit, hati yang mati, yang sakit. Kemudian juga sebab-sebab kerusakan hati dan juga obat-obatnya. Ini bab-bab yang akan kita jumpai pada kitab ini. Aqsamul qulub, sebagaimana biasanya muallif menyampaikan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang disampaikan oleh muallif, qala Allah Ta'ala liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dua ayat dalam surat Al-Hajj, ayat 53 dan 54, yang mana Allah Azza wa Jalla tegaskan tentang bagaimana syaitan membisikkan kepada anak Adam, menggoda anak Adam dengan bisikan-bisikan, baik itu syubhat dan syahwat. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fi qulubi fitnatan lilladhina fi qulubihim marad. Dialah Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh syaitan fitnah, sebagai cobaan. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, pada ayat 52, Allah Azza wa Jal menegaskan tentang bahwasanya Allah tidaklah mengutus utusannya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ini ayat yang 52, ayat sebelumnya. Kata Allah Azza wa Jal, kami tidak mengutus seorang utusan, tidak pula seorang nabi,
sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila ia memiliki sesuatu, mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Namun Allah Azza wa Jal yansakhullahu ma yulqi syaitan. Namun Allah Azza wa Jal menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Summa yuhkimullahu ayatih, dan Allah Azza wa Jal menguatkan, mengokohkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya pada ayat 53 Allah Azza wa Jal tegaskan liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Allah menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh syaitan itu sebagai cobaan. Jadi syaitan yang membisikkan kepada manusia, dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya, dikatakan oleh Sa'di diantaranya, bahwasanya liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan, dikatakan pada fitnah ini apa yang dibisikkan oleh syaitan menjadi cobaan, godaan bagi dua kelompok dari manusia, yaitu alladzi fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Karena lemahnya iman, hatinya punya penyakit. Dan yang kedua, wal qasiyati qulubuhum, hati yang keras. Coba antum perhatikan pada ayat ini, ayat 53 disebutkan dua macam hati. Yang pertama, fi qulubihim maradun, hati yang memiliki penyakit, baik penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Wal qasiyati qulubuhum, hati yang kedua, hati yang keras. Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Hati al-qasiyah ini hati al-kafir. Kalau hati yang memiliki penyakit itu adalah hati munafik. Nanti akan dijelaskan di sini. Hati yang al-mangkus dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nanti akan dijelaskan. Intinya pada ayat 53 disebutkan dua macam hati. Hati yang sakit dan hati yang al-qasiyah al-mayyit. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang yang zalim benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Artinya senantiasa dalam permusuhan dengan kaum mukminin. Pada ayat selanjutnya 54, waliya'lamal ladzina utul ilm, dan agar orang yang diberi ilmu, ahlul ilmi, annahul haqqu min rabbik, menetapkan bahwasanya itu yang diyakini Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar dari Allah Azza wa Jal. Fayu'minu bihi, iman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Fatukhbita lahu qulubuhum, ini hati yang ketiga. Kemudian hati mereka ini tunduk, patuh. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, sungguh Allah yang memberikan petunjuk bagi orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dua ayat ini menjelaskan tentang tiga macam hati. Dua ayat ini menjelaskan tentang tiga macam hati. Al-Allamah Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, atau kitab yang lain sebagian menamakan kitab itu Tibbil Qulub, menjelaskan bahwasanya ayat ini, ayat 53, 54 surat Al-Hajj,
jama'a Allahu azza wa jal hadhihi al-qulub ats-tsalatsa. Allah menyebutkan 3 macam hati. Faja'alallahu al-quluba fi hadhihi al-ayati thalathatun qalbaini maftunaini wa qalban najiyan. Jadi Allah Azza wa Jal menyebutkan pada 2 ayat ini 3 macam hati. 2 hati yang mendapat cobaan, maftunain, diuji, wa qalban najihan, dan hati yang ketiga yang najian, yang selamat, najian. Fal maftunani al qalbul ladzi fihi marad wal qalbul qasi. Adapun 2 hati yang mendapat ujian, cobaan, adalah hati yang ada penyakitnya, hati yang dihinggapi penyakit, wal qalbul qasi, dan hati yang keras. Wan naji al qalbul mu'min al mukhbit ila rabbih wa huwal mutma'innu ilaihi al khadi'u lahu al mustaslimul munqad. Ini masih ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Adapun hati yang selamat adalah hati al-mu'min yang iman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, al-mutma'innu ilaihi, yang tenang kepada Allah Azza wa Jal, al-khadi', al-mustaslim, al-munqad. Jadi dia tunduk dan patuh dengan perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim sekali lagi untuk masalah al-qalb, bahasan tentang al-qalb, apa yang disampaikan oleh muallif ini nanti akan disampaikan macam-macam hati, al-qalb as-salim tanda-tandanya, al-qalb al-mayyit tanda-tandanya. Apa yang dinukilkan oleh al-muallif banyak dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan atau kitab-kitabnya yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya banyak tulisannya, banyak menyinggung masalah hati, baik di Syifaul Alil ada, kemudian di Al-Fawaid. Namun yang paling banyak kita jumpai pada Ighatsatul Lahfan. Sebagian menamakan kitabnya ini Tibbil Qulub, Tib al-Qulub. Jadi bagaimana mengobati hati. Kesimpulan pada ayat di atas, hati dibagi menjadi 3 macam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'atun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Hadis 5158. Silsilah dhaifah 5158 dilemahkan oleh Al-Albani. Hadis ini menguatkan penjelasan di atas dan tidak bertentangan dengan 3 macam hati di atas. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri lebih detail dijelaskan akan adanya 4 macam hati. Ada qalbun ajrad, hatinya seorang mukmin yang tunduk patuh, yaitu fatukhbita lahu qulubuhum, ya. Kemudian ada hati aghlaf, qalbun aghlaf yang tertutup, itu hatinya al-kafir nantinya. Wa qalbun mangkusun, qalbu mangkus yang terbalik, yaitu hati al-munafiq al-khalis, akan dijelaskan nanti. Wa qalbun musfah, hati yang sakit. Yaquluhuna al-qulubu arba'atun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad
Sekali lagi hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Dikatakan sebagian ahlul ilmi mengatakan hadis mursal munqati', yani termasuk hadis-hadis yang lemah. Al-qulubu arba'atun. Hati itu terbagi menjadi 4. Qalbun ajradu fihi mithlus siraji yazhar. Hati yang pertama adalah hati yang bersih. Ajrad ini yang bersih. Ajrad artinya dia tidak ada dalam hatinya selain Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang selain Allah dan Rasulnya tidak ada. Semuanya jadi katakan qalbun ajrad ay laisa alaihi syai'un siwallah, mutajarrid mimma siwallah. Itu ada penjelasan Ibnu Qayyim di bawah nanti. Jadi qalbun ajrad fihi mithlus siraj, bagaikan lentera lampu al-misbah yang bercahaya. Karena keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalbun aghlaf, hati yang kedua yang tertutup. Marbutun ala ghilafih, terikat dengan tutupnya. Ini nanti akan dijelaskan. Hati al-kafir, hatinya al-kafir. Wa qalbun mangkusun, mangkus ay maqlub, yang terbalik. Wa qalbun usfah, hati yang keempat yang sakit. Fa ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'mini sirajuhu fihi nuruhu. Adapun hati yang bersih adalah hati seorang mukmin yang lenteranya adalah cahayanya, artinya lampunya itu cahayanya keimanannya. Wa ammal qalbul aghlaf fa qalbul kafir. Adapun hati yang mati, yang tertutup adalah hatinya al-kafir, yang tidak menerima keimanan, menolak keimanan. Wa ammal qalbul mankus fa qalbul munafiqil khalis. Jadi pada hadis ini ada tambahan macam yang keempat bisa dikatakan, yaitu hatinya munafik. Al-munafik yaitu yang menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan menampakkan keimanan. Wa ammal qalbul manqus fa qalbul munafiqil khalis. Arafa thumma ankar. Jadi qalbul manqus adalah hati al-munafiq al-khalis. An-nifaq yang qasim ila qismain. An-nifaq itu ada dua macam ya. Nifaqun fil i'tiqad wa nifaqun fil amal. Ini mungkin telah kita sampaikan. Yang dimaksud oleh muallif fa qalbul munafiqil khalis an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqad. Nifaq i'tiqad itu apa yang di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Artinya dia tidak iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hal ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di lantai yang paling dasar dari api neraka. Nah, ini an-nifaq al-khalis. Murni munafiknya itu. Mengetahui yang hak namun menolaknya. Adapun nifaq al-amal, nifaq al-amali, nifaq dalam amalan perbuatan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzab. Salah satunya jika dia berucap dia dusta. Itu tanda-tanda munafik, nifaq al-amal. Dan ini kadang sebagian kita, sebagian muslim masih terjatuh kepada tanda-tanda nifaq al-amal. Dan ini termasuk dosa sebetulnya, dosa besar. Dan kalau dilanjutkan bisa mencapai waliyadzubillah an-nifaq al-i'tiqad waliyadzubillah.
Intinya an-nifaq, ada an-nifaq al-i'tiqadi, yaitu al-munafiq al-khalis, yang mana Allah Azza wa Jalla sebutkan innal munafiqina fid darkil asfal. Wa ammal qalbul musfah, adapun hati musfah. Musfah ini yang disebutkan di situ, al-musfah itu lahu wajhan, memiliki dua sisi. Artinya dia sakit. Qalbun fihi iman wa nifaq. Dia memiliki keimanan dan ada tanda-tanda nifaq, kemunafikan. Famathalul imani fihi kamathalil baqlati yamudduhal ma'ut tayyib. Perumpamaan iman yang ada di dalamnya bagaikan perumpamaan al-baqlah. Al-baqlah itu sejenis sayur-mayur yang sayur-sayuran ya, yang tumbuh dengan disirami air atau karena hujan, kemudian dia tumbuh kembang. Yataghadza bihin nas duna an yasna, yang mana manusia tinggal mengambilnya, memanennya tanpa membuatnya. Jadi kadang hati yang musfah ini ada keimanan dan ada nifak, tanda-tanda nifak, kemunafikan. Perumpamaan keimanan bagaikan ketika disirami dengan ilmu, dia akan mudah menerima ilmu. Tapi kadang-kadang ketika di luar majelis ilmu, nanti dia pun terbawa oleh arus yang lain. Wa masalun nifaq fihi kamasalil qurhati yamudduhal qayhu waddam. Adapun perumpamaan nifaq yang ada padanya bagaikan qurhah. Qurhah itu bisul sejenis bisul yang di dalamnya biasanya bisul kan ada nanah, ada darah. Yamudduhal qayh waddam, yang akan mengeluarkan darah dan nanah. Fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alai. Maka di antara keduanya yang paling kuat akan mengalahkan lainnya. Artinya apa? Ketika dia di majelis ilmu kayak demikian, dia akan lebih ke keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika sudah di majelis yang lain, majelis yang mungkin majelis warung kopi atau apa, menggunjing sana sini, nah ini bagaikan tadi itu. Ketika dia majelisnya maksiat, inilah iman wa nifaq, ada maksiat di dalamnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim lebih jelas menjelaskan akan hadis ini, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Qal al-Imam Ibnu Qayyim fa qawluhu qalbun ajrad ay mutajarridun mimma siwallahi wa rasulih faqad tajarrada wa salima mimma siwal haq. Jadi qalbun ajrad tadi hati yang bersih, yang mutajarrid, yang sunyi dari selain Allah dan Rasulnya. Artinya dia hanya ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Dia selamat dari segala yang batil. Qad tajarrada wa salima mimma siwal haq. Dia selamat bersih dari selain, artinya dia bersih dari kemaksiatan, tidak bersih dari kesyirikan. Intinya dia senantiasa di atas al-haq. Wa fihi sirajun yuzhir, ada keimanan, lampu keimanan, misbahul iman. Fa asyara bi tajarrudi ila salamatihi min syubhatil batil wa syahawatil ghaib. Nah ini. Jadi hati al-mukmin tadi yang bersih, selamat dari segala syubhat, cobaan, fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Wa bihusulis siraji fihi ila isyraqihi wastinaratihi binuril ilmi wal iman. Dengan adanya lampu penerangan lentera yang menerangi hatinya dengan ilmu keimanan, dengan cahaya ilmu dan keimanan. Ini hati al-mukmin
yang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun al-qalbul aghlaf asyara ila qalbil kafir li'annahu dakhilun fi ghilafihi wa ghishaihi fala yasil ilaihi nurul ilmi wal iman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan wa qalu qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha. Itu ayat yang menjelaskan tentang al-Yahud, bahwasanya hati mereka tertutup dari apa? Keimanan, cahaya keimanan, ilmu. Tidak mau, menolak. Kemudian dikatakan di sini oleh muallif wa fa idza dzakara li hadhil qulub fa idza dzukira li hadhil qulub tajrid tauhid wa tajrid al mutaba'ah wal ashabuha la adbaghi nufura. Ini selanjutnya di bawah itu di halaman selanjutnya, halaman 88. Apabila disampaikan kepada pemilik hati yang aghlaf, yang tertutup ini tentang tauhid, tentang mutaba'ah, mereka akan berpaling, tidak mau. Walla ashabuha ala adbarihim nufura, akan berpaling. Adapun yang ketiga, al-qalbul mankus wa huwal makbu ay al-maqlub ila qalbil munafiqi kama qala ta'ala fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu ay nakasahum wa raddahum minal batil bisababi kasbihim wa a'malihim al-batilah. Jadi hati yang terbalik, kenapa dikatakan terbalik? Terbalik dari asal, dari tabiatnya. Hati itu pada asalnya mengenal Allah. Hati itu pada asalnya mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang punggungnya dan mengatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka saksi, qalu bala, benar ya Allah. Jadi pada asalnya, makanya dalam hadis itu, dan ini yang menguatkan ya, An-Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu di atas fitrahnya. Artinya apa fitrahnya? Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Tuhannya. Namun hal itu tergantung orang tuanya. Bagaimana dia mendidiknya. Kalau dia diletakkan di lingkungan yang jelek, maka akan jadi jelek. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Ya mengapa? Itu dari kecil mungkin saat ditimang sudah dikenalkan ini, akhirnya sudah istilahnya diajari hal-hal yang sesuai dengan latar belakang masing-masing. Yang Yahudi akan menjadikannya Yahudi. Makanya ahlul iman ketika al-maulud ada di tengah-tengah ahli iman, orang yang soleh, insya Allah akan menjadi soleh. Tinggal dididik dengan didikan yang baik. Jadi al-qalbul mankus itu adalah al-maqlub, yaitu qalb al-munafiq. Mengapa? Karena mereka terbalik dari asal hakikatnya, asal fitrahnya gitu. Mereka mengatakan di dalam hatinya menyembunyikan. Jadi kekufuran ada di dalam hatinya dan menampakkan keimanan. Jadi hakikatnya tidak iman kepada Allah. Tidak iman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan di sini,
fa innahu ya'taqidul batilu haqqan wa yuwali ashabah. Hati yang ketiga, hati yang mangkus ini sejelek, kata Imam Ibnu Qayyim, syarrul qulubi wa ahbasuha, sejelek-jelek hati, yang paling jelek, yang paling khabith. Mengapa? Fa innahu ya'taqidul batilu haqqan wa yuwali ashabahu. Karena dia meyakini kebatilan itu hak, sesuatu yang batil itu hak, dan loyal dengan pelaku-pelaku kebatilan. Wal haqqo batilan, meyakini yang hak itu batil dan memusuhi ahlahu, memusuhi pelaku-pelaku al-haq. Ini hati al-munafik lebih jelek daripada hati al-kafir. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan, innal munafikina fid darkil asfal, yang paling bawah. Kalau kafir kan di atasnya, munafik ini yang paling bawah sudah. Tidak ada yang di bawahnya lagi. Minan nar, yang paling bawah. Lapisan yang paling bawah dari api neraka. Wa asyara biqalbil ladzi lahu madatan ila qalbil ladzi lam yatamakkan fil iman wa lam yusir fi sirajuhu haitsu lam yatajarradil haqqil mahab. Adapun yang keempat ini mengisyaratkan kepada hati yang terdapat dua sisi. Kadang-kadang dia kadang-kadang keimanannya kuat, kadang-kadang dia melakukan kebalikannya, kemaksiatan kepada Allah. Mungkin kita masih golongan yang ini, tinggal diperbaiki. Kalau kita di tempat yang artinya terjatuh kepada kemaksiatan, kita tinggal kembali kepada Allah Azza wa Jalla, taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita lakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Qala Ibnu Qayyim. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim. Ini kan dinukilkan Ibnu Qayyim. Al-qulubu salasah. Hati itu 3 macam. Loh, apakah tidak bertentangan dengan yang 4 tadi? Tidak. Jadi yang 4 tadi dirincikan kembali. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dirincikan kembali. Yang pasti ada hati yang mukmin al-khalis, ada hati yang kafir, yang tertutup. Kemudian dalam hadis tadi dijelaskan ada hati munafik dan ada hati yang musfah, hati yang memiliki memiliki penyakit. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain menukilkan pada umumnya hati ada 3. Qalbun qasin wa huwa al-yabis as-sulb alladhi la yaqbalu suratal haqqi wa la tantabi' fihi. Ini hati al-kafir, hati yang keras, yang tertutup, yang mati, yaitu al-yabis as-sulb, yang keras, yang tidak menerima hak, tidak menerima kebenaran, dan tidak condong kepada al-haq. Wa dhidduhu, yang kedua, al-qalbul layyinul mutamasik wa huwa as-salim minal marad alladhi yaqbalu suratal haqqi bilinihi wa yahfaduhu bitamasukihi. Yang kedua adalah kebalikan hati yang pertama, yaitu hati yang lembut, yang kokoh, al-mutamasik, lembut tapi kokoh, kuat, yaitu as-salim, yang selamat dari segala penyakit. Ini hati al-mu'min, yaqbalu suratal haqqi bilinihi wa yahfaduhu bitamasukihi. Dia menerima al-haq. Hati yang kedua ini menerima al-haq karena kelembutannya dan akan menyimpannya, memegangnya dengan kokoh.
Ini hati al-mu'min, al-layyin, al-mutamasik. Yang ketiga, bi khilafil qalbi al-marid. Kebalikannya, atau yang menyelisihi hati yang memiliki penyakit. Pada yang ketiga ini nanti terdapat hati yang munafik dan juga hati yang kemasukan keimanan dan juga kemasukan kemaksiatan. Alladzi la yahfadhu ma yantabi'u fi lima ya'anihi wa rakhawatihi. Jenis yang ketiga, hati yang sakit, la yahfadh ma yantabi'u fi, tidak bisa menyimpan, tidak bisa menerima, tidak bisa menyimpan gitu. Ma yantabi' fi, kecondongan kepada sesuatu. Mengapa? Lima ya'anihi, karena lentur, cair gitu loh. Wa rakhawatihi, lembek. Kalma'i alladhi idza taba'at fihi syai' qabla suratihi bima fihi min al-lin walakin rakhawatuhu tamna'uhu min khifdhiha. Jadi bagaikan zat cair, benda cair ya. Apabila mau kita cetak dicetak di mana itu cair, dia tidak akan bisa mencetak, tidak akan bisa menyimpan, membekas, membentuknya gitu loh. Benda ma'ayanihi ini cair, rakhawa itu lembek. Entah kalau membuat sesuatu dari benda yang cair atau yang lembek itu tidak bisa dibuat. Tidak bisa membentuk gitu. Walakin rakhawatuhu tamna'u min hifdhiha, karena lembeknya tadi itu mencegah dia untuk menyimpan, membentuk benda tadi itu. Artinya apa? Hati yang sakit itu tidak bisa membekas, bisa menerima. Yaitu tadi, kadang melakukan keimanan, ketaatan, namun tidak bisa continue, tidak selalu. Kemudian nanti akan ada ma'asi. Fa khairul qulubil qalbus salb as-safil layyin fa huwa yaghal haqq bi safaihi wa yaqbaluhu bi linihi wa yahfaduhu bi salabatihi. Jadi sebaik-baik hati adalah hati yang as-salb, yang kuat, yang keras, as-safi, yang jernih, al-layyin, yang lembut, yaitu yang melihat kepada kebenaran bi safaihi, dengan kejernihannya, menerima kebenaran itu dengan kelembutannya, wa yahfaduhu bi salabatihi, dan menyimpannya karena salabah, kekokohannya. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Syifa'ul Alil. Syifa'ul Alil fi Masail Qadha'i wal Qadar min ad-Dalil. Baik. Di tempat lain dijelaskan tentang penyakit hati ini. Fa maraduhu, jadi penyakit hati itu ini menjelaskan akan macam yang ketiga. Tadi kan kita katakan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada 3 macam. Hati yang keras, yang tertutup, al-kafir, hati yang mukmin, hati yang kedua mukmin, layyin, mutamasik, dan yang ketiga yang sakit. Dijelaskan di tempat yang lain, fa maraduhu, penyakit hati itu imma bisyakki fihi wa imma bi'ithari ghairihi alaihi. Jadi penyakit hati itu nanti kembali kepada 2 hal, asyubuhat wasyahawat. Di sini dibahasakan oleh muallif, oleh yang lain. Penyakit hati
Yang pertama karena keraguan-raguan. Ragu akan agama Islam, ragu akan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya ada pada al-munafik. Famaradul munafikina maradu syakkin wa ghaibin. Penyakit hati orang munafik adalah dia hatinya penuh dengan keraguan-raguan. Ragu akan syariat Muhammad, ragu akan syariat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wa imma bi'isarihi alaihi bi'isari ghairihi alaihi. Jadi dia mengutamakan selainnya. Ini hati al-usad, maradul usad, pelaku maksiat, ahli maksiat. Dia terjatuh kepada syahwat dan terjerumus kepada syahwat. Itu tadi syubhat wa asyahawat. Dan obatnya sangat mudah, nanti akan dijelaskan oleh muallif. Asyubuhat bil ilmi wasyahawat bis sabr. Menghadapi penyakit syubhat dengan ilmu, dengan yakin akan syariat Islam, yakin akan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin akan apa yang disampaikan oleh sahabat. Maka semua syubhat akan hilang biiznillah azza wa jalla. Penyakit syahwat hanya dengan kesabaran. Bisabr, dengan kesabaran. Sabar tidak melangkah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nanti akan dijelaskan oleh muallif pada bab-bab selanjutnya. Kemudian fawaid hadal bab, ada 6 fawaid. Al-ula, al-fa'idah al-ula, aqsamul qulub fil Qur'ani was sunnati 3. Macam-macam hati yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ada 3. Dalam Al-Quran tadi surat Al-Hajj ayat 53, 54. Dalam As-Sunnah hadis Imam Ahmad, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun hadisnya dilemahkan oleh Al-Albani. Dan maknanya sahih maknanya. 3 hati ini adalah al-qalbus salim, wal qalbul marid, wal qalb al mayyit. Hati yang sehat, yang bersih, al mukmin, hati al mukmin. Kemudian hati yang sakit dan hati yang mayyit. Dan ini akan dijelaskan oleh muallif di bab-bab selanjutnya. Masing-masing hati as-salim bagaimana tanda-tandanya, kemudian al mayyit bagaimana tanda-tandanya, hati yang marid bagaimana tanda-tandanya, dan bagaimana obatnya akan dijelaskan satu-satu. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, ma'rifatul qalbil ajrad wa huwa qalbul mu'min. Memahami hati yang bersih, yaitu hati yang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Tajarrada mimma siwallah wa rasulihi walam yataqayyad bi ghairil haq. Jadi dia hati yang mukmin tadi ini, dia sunyi dari selain Allah dan Rasulnya. Artinya dia hanya ikhlas karena Allah. Dia hanya tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yataqayyad, tidak terikat dengan selain al-haq. Tadi telah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul qalbil aghlaf, mengenali hati yang tertutup, yaitu hati al-kafir alladzi lam yanqad li rabbih, yang tidak taat patuh tunduk kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, al-fa'idah ar-rabi'ah, ma'rifatul qalbil marid wa huwal qalbul ladzi fihi khairun wa syarr. Mengenali macam hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit
yaitu terdapat kebaikan dan kejelekan. Ada ketaatan, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Yang kelima, al-fa'idah al-khamisah, asahhul qulubi al-qalbu alladhi yaqbalu suratal haq wa tantabi'u fi. Hati yang paling sehat, yang paling bersih adalah hati yang menerima al-haq, kebenaran, dan tunduk, condong kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Wa dhidduhu, kebalikannya adalah al-qalbul qasi, kebalikannya adalah hati yang keras, hati yang mayyit. Wa ammal marid fahuwa bainahuma wa huwa lima ghalaba alaihi. Adapun hati yang sakit, dia antara ini dengan itu, kadang ketaatan, kadang kemaksiatan. Maka dalam hal ini tergantung mana yang lebih kuat. Dalam hal ini kita ketika mengetahui yang demikian, oh sedang dalam keadaan demikian, hati dalam keadaan dalam hadis itu diingatkan Nabi SAW, likulli asyal hadis fatrah likulli astaghfirullah. Jadi kadang manusia itu kadang ada futur, kadang manusia dihinggapi kelesuan. Dan hati-hati, ketika kelesuan itu kadang syaitan membisikkan. Kelesuan artinya kelesuan dari ketaatan kepada Allah, kelesuan dari semangat belajar, kelesuan dari membaca Al-Quran, kelesuan dari banyak. Kadang ada manusia, ada keadaan-keadaan lesu untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan. Nah, di situ sebaiknya dialihkan kepada hal yang baik yang lain. Lesu dalam satu hal dipindahkan ke hal yang lain. Karena kebanyakan biasanya syaitan membisikkan, kemudian dia melakukan hal yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hati yang sakit itu tergantung mana yang kuat. Kalau keimanannya yang kuat kepada Allah, maka akan dimenangkan, akan menang dari kemaksiatan. Tapi sebaliknya, kalau kemaksiatan yang menang, maka keimanan kepada Allah yang akan dikalahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, al-fiqhu bil Qur'ani was sunnah yughni an ghairihima min ara'il bashar wa uqulihim. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah ini cukup bagi mukmin, mukminah dari yang lainnya, dari pendapat-pendapat manusia dan akal-akal manusia. Artinya apa? Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang difahami oleh sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi kesimpulan pada bab yang kedua ini dijelaskan oleh muallif tentang macam-macam hati. Hati al-mu'min, al-layyin, al-mutamasik, as-sahih, as-salim. Kemudian hati yang al-qasi, yaitu hati al-mayyit, al-kafir. Dan yang ketiga adalah al-qalb, hati yang marid, yang sakit. Dan insyaallah al-muallif akan menjelaskan masing-masing. Masing-masing akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Bagaimana tanda-tanda hati yang sehat, yang salim, bagaimana tanda-tanda hati yang mayyit, itu ada di bab-bab selanjutnya insyaallah ta'ala. Demikian pula hati yang sakit akan dijelaskan oleh muallif bab-bab selanjutnya. Dan insyaallah kita lanjutkan. Dan penting untuk kita memahami hati ini agar kita bisa mengenalinya. Selanjutnya kita memperbaiki apa yang mesti kita lakukan dalam memperbaiki hati kita. Kita cukupkan sampai di sini dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.